Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Hatmanunggal Putra, NIM O02200042 dari kelas B, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah olahraga di Indonesia dan materi tentang olahraga di masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Untuk melengkapi tugas UTS, mata pelajaran sejarah dan asas keolahragaan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah olahraga di Indonesia terlebih dahulu. Yuk kita simak video baik-baik. Riwayat olahraga di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, olahraga zaman prasejarah. Yang kedua, olahraga masa kerajaan Nusantara. Olahraga masa kerajaan Nusantara terdapat 2 bagian, yaitu zaman Hindu-Buddha dan zaman Islam. Yang ketiga, olahraga masa penjajahan. Olahraga masa penjajahan terdapat 2 bagian juga, yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Dan yang terakhir adalah olahraga masa kemerdekaan. Saya akan memberikan materi singkat tentang olahraga zaman prasejarah. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara atau suku Proto-Melayu Melayu tua menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina, menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi atau Deutero Melayu, Melayu Muda. Kepandaian dalam menggunakan logam, mengolah tanah, serta menanam padi sudah siap membuat desa masyarakat religius, pemujaan totem. Mengenal bentuk tarian merupakan isyarat dari totem. Dalam bermasyarakat, setiap orang harus mempertahankan kelangsungan hidup. Unsur jasmani serta berpengaruh terhadap ini, di mana tingkat keterampilan jasmani menceritakan pendidikan yang nantinya setiap anak dipersiapkan untuk memiliki fisik yang kuat dan menghadapi tantangan alam yang keras maupun kelompok-kelompok lain. Harus pintar membuat senjata seperti lembing, busur, dan anak panah serta alat dambring. Semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi pula perlindungan generasi muda dan semakin lama untuk melakukan kegiatan jasmani serta mempersiapkan generasi muda untuk bersosial dan bereproduksi kembali. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang olahraga zaman Hindu. Hindu masuk di Nusantara karena perdagangan dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma atau perbuatan samsara, atau menjelma kembali atau moksa dan pembebasan. Reinkarnasi, bahwa perbuatan manusia jelek maka tingkat jelmaan menjadi rendah, begitu sebaliknya. Sebagai moksa, kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau purna bawa kehidupan. Manusia mempunyai bagian rohani dan jasmani. Aliran Sakya dan Yoga menganggap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Untuk membebaskan rohani atau dengan yoga, sedang jasmani yaitu dengan latihan pernapasan. Bertapa mempunyai arti penguasaan badan untuk tahan penderita. Latihan jasmani dengan tarian dalam upacara yang berhubungan dengan agama.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan zaman Buddha. Ajaran Buddha dalam buku Tutur Sangyang Kamahayanikan terdapat kata-kata sebagai berikut. Begitu pula badanmu, jangan mendera diri. Janganlah memandang kepada makanan yang enak. Peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Bukti bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmania. Tujuan jasmani untuk penguasa sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kalangan Brahmana, sedang kasta ksatria dan kemiliteran berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak pada busur. Acara berkenaan dengan pendidikan jasmani yang memainkan senjata dengan seorang lawan, kepandaian memiliki senjata, membunuh binatang buas. Acara diadakan setahun sekali dengan hadiah menyerahkan upeti oleh raja. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang zaman Islam. Islam dibawa di Nusantara oleh saudagar Gurajat India yang taat. Menempati di pantai Membaur dengan penduduk dan kelamaan mendekat pemimpin suku. Tujuan pendidikan masa itu yaitu pembinaan manusia yang sabar, taat kepada agama dan pemerintah. Tujuan pendidikan jasmani saat terbebas pada pemerintahan diri dalam kelompok dan menghadapi musuh pada abad 16 yang dimaksud dengan kaum kafir. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencak silat, gesrek, atau debus. Selain itu, penjas sebagai rekreasi seperti genjreng, rebana, dan lain-lain. Anak bangsawan dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama. Penjas ditekankan pada keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, taktik, dan strategi perang. Senjata antara lain tombak, keris, pedang, busur, dan anak panah. Sekian materi tentang sejarah olahraga di Indonesia, dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang materi olahraga masa penjajahan Jepang dan masa penjajahan Belanda. Olahraga masa penjajahan terdapat dua bagian, yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Yang kedua, olahraga masa kemerdekaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang olahraga masa penjajahan Belanda. Pedagang Eropa masuk tahun di Indonesia yaitu Portugis 1512 sampai di Ternate, Spanyol 1522 sampai di Maluku, Belanda 1596 di Banten. Indonesia menolak terjadinya perang 1816 sampai 1942. Perkumpulan Pedagang Belanda atau VOC. Setelah bangkrut, VOC diambil alih pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda tidak menaruh perhatian pendidikan rakyat Indonesia. Pemerintahan Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar. Dampaknya, para pemimpin agama yang membahayakan Belanda ditangkap dan dibuang ke tempat terasing. Pemerintah tidak menaruh
perhatian kepada pendidikan jasmani. Sejak penduduk Belanda, penjas sudah dilarang. Penjas baru ada pada akhir abad 19. Sekolah anak-anak Eropa yang berkembang. Latihan jasmani yang diberikan yaitu 1. Senam sistem Swedia, kedua atletik, ketiga kasti, keempat bola baker, kelima sepak bola, keenam bola tangan. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang olahraga zaman penjajahan Jepang. Pecah Perang Dunia Kedua. Belanda menyerah oleh tentara Jepang. Pemerintahan Jepang membentuk Taikukai, yaitu mengaktifkan PSSI kembali. Taikukai didirikan di Pulau Jawa 27 Oktober tahun 1942 di Lapangan Gambir, Jakarta. Ternyata ini adalah taktik Jepang untuk mendekat kepada Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua. Yang kedua, saya akan menjelaskan olahraga yang dikenal zaman penjajahan Jepang, yaitu PBB atau Kroyeng, senam atau Taiso, kendo yang dimainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang mendesak, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk badan olahraga baru, Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga Masyarakat, dipimpin oleh R. Otto Iskandadinata, yang dinantikan akan menjadi putra atau pusat tenaga masyarakat. Jago bulu tangkis zaman penjajahan Jepang seperti Sudirman, Basrul Zaman, Oeyo Hok Joan, Liem Soi Leong, dan Napsirin. Terdapat kejuaraan bulu tangkis pada tanggal 8 Desember 1942 di Solo oleh Ketua Badan Bulu Tangkis RMS Tiongko Sumo. Bulu tangkis diganti menjadi badminton. Sekian video penyampaian materi pada minggu hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.